Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 11 baik dari jurusan akuntansi ataupun TKRO ya. Baik, pada kesempatan hari ini izinkanlah Ibu untuk memberikan sosialisasi atau gambaran terkait dengan asesmen nasional ya. Informasi tentang asesmen nasional itu nanti meliputi AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Adapun penjelasannya nanti simak dengan baik-baik ya. Jadi latar belakang adanya asesmen nasional yang pertama itu terkait dengan membaca. Indonesia di tahun 2018 itu berada di tingkat 72 dari 77. Itu artinya 70% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Kemudian dari segi matematika di tahun 2018 Indonesia berada di peringkat 72 dari 78. Artinya 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Kemudian dari bidang sains, Indonesia di tahun 2018 ada di peringkat 70 dari 78. Itu artinya 60% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Kemudian latar belakang yang kedua ini terkait dengan perundungan. 41% siswa di Indonesia dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan. Siswa yang sering mengalami perundungan ini memiliki skor 21 poin lebih rendah dalam hal membaca, kemudian merasa sedih, ketakutan, dan kurang puas dengan hidupnya sehingga mereka lebih cenderung untuk membolos sekolah. Kemudian pola pikir untuk berkembang. Ini hanya 29% siswa Indonesia yang setuju bahwa kepandaian adalah sesuatu yang bisa berubah banyak. Siswa dengan pola pikir berkembang memiliki skor 32 poin lebih tinggi dalam membaca, mengekspresikan ketakutan terhadap kegagalan yang lebih rendah, lebih termotivasi dan ambisius, dan menjadikan pendidikan sebagai hal yang penting. Itu tadi ya terkait dengan latar belakang adanya asesmen nasional ini. Kemudian apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Mutu diukur menggunakan 3 instrumen. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. AKM mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Kemudian survei karakter, yaitu mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar kognitif. Kemudian yang terakhir, survei lingkungan belajar, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Apa yang diukur asesmen kompetensi minimum atau apa yang diukur di AKM? Yang pertama, literasi membaca yang meliputi kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kemudian, numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi, di AKM atau asesmen kompetensi minimum ini meliputi 2 ya. Yang pertama ada literasi membaca dan yang kedua numerasi. Selanjutnya, komponen AKM. Di literasi membaca, kontennya berisi teks informasi, teks sastra. Sedangkan di numerasi, kontennya ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, dan aljabar. Kemudian proses kognitif yang ada di literasi membaca, yaitu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Kemudian proses kognitifnya kalau di numerasi meliputi pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Kemudian konteks di literasi membaca meliputi personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan konteks yang ada di numerasi meliputi personal, sosial, kultural, dan saintifik. Sama ya kalau dari segi konteks. Yang membedakan di sini di konten sama proses kognitifnya. Bentuk soal yang ada di AKM itu bisa jadi objektif yang meliputi pilihan ganda,
artinya hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian pilihan ganda kompleks, berarti jawabannya benar itu bisa lebih dari satu. Kemudian menjodohkan, isian dan isai. Ya, nah itu tadi penjelasan tentang AKM yang meliputi literasi membaca dan numerasi. Selanjutnya kita ke pembahasan survei karakter. Karakter di sini yaitu terkait dengan profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Selanjutnya, mengapa juga mengukur karakter? Pertama, karena pendidikan bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh. Kemudian yang kedua, asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Selanjutnya, survei lingkungan belajar. Yang diukur di survei lingkungan belajar meliputi iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan sekolah, indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, dan pengembangan guru. Selanjutnya, sasaran asesmen nasional. Yang pertama, siswa, yaitu kalian yang ada di tingkat kelas 11. Nantinya kalian harus mengerjakan soal AKM literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan guru ini nanti juga terlibat dan kepala sekolah pun juga terlibat. Nantinya guru dan kepala sekolah mengerjakan survei lingkungan belajar. Tujuan dari asesmen nasional. Asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Waktunya 2 hari. Hari pertama kalian nanti mengerjakan tes literasi 90 menit, kemudian survei karakter 30 menit. Kemudian nanti di hari keduanya tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, kemudian ini jadwal atau tanggal-tanggal penting. Nanti di tanggal 1 September kalian harus mengikuti simulasi ANBK ya, di tanggal 1 dan tanggal 2 September. Kemudian nanti di minggu kedua ataupun minggu ketiga bulan September juga akan ada kegiatan geladi bersih untuk pelaksanaan ANBK. Sedangkan pelaksanaan ANBK-nya itu ada di minggu keempat bulan September, yaitu tanggal 20 sampai 23 ya. Jadi kegiatan ini tolong untuk diikuti dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan hasil daripada asesmen nasional ini ya. Untuk hasil asesmen nasional itu tidak digunakan untuk menilai prestasi kalian ataupun kinerja guru dan sekolah. Namun, laporan dari hasil asesmen nasional ini digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran yang ada di sekolah. Begitu ya. Jadi nanti di tanggal 1 dan 2 September kalian harus mengikuti simulasi asesmen nasional ini ya. Kemudian apa yang perlu kalian persiapkan? Yang perlu kalian persiapkan tingkatkan lagi dalam hal literasi, dalam hal membaca ya. Kemudian jaga kesehatan kalian supaya bisa mengikuti rangkaian daripada kegiatan asesmen nasional ini, karena nanti setelah simulasi masih ada gladi bersih, kemudian setelah gladi bersih baru pelaksanaan ANBK yang ada di minggu keempat bulan September, dan pengerjaannya menggunakan komputer atau PC yang ada di sekolah. Dan nanti di asesmen nasional ini kalian mengerjakan 4 komponen tadi ya. Yang pertama AKM yang meliputi literasi, membaca, dan numerasi. Kemudian nanti kalian mengerjakan survei lingkungan belajar dan survei karakter. Begitu ya. Mungkin itu saja dulu sosialisasi pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kalian, dan jangan lupa catat tanggal-tanggal pentingnya ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.
Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.